Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahul Mawahib. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang, NIM 181440004. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum sistem telekomunikasi bagian kedua, yaitu simulasi membuat server HTTP dan DHCP pada jaringan. Di sini saya akan menggunakan Cisco Packet Tracker sama seperti praktikum sebelumnya. Langsung saja kita lanjut ke percobaan yang pertama. Oke, di percobaan pertama ini kita akan mensimulasikan membuat server HTTP. Persiapannya yaitu simulasi server HTTP menggunakan satu buah workstation dan satu server yang terhubung langsung dengan kabel tipe cross, sehingga terlihat seperti pada gambar di modul. Untuk yang pertama, kita masuk ke end device, kita masukkan workstation yang akan kita gunakan. Kita drag PC di sini, kemudian kita drag server BT di layar, kemudian kita hubungkan dengan kabel tipe cross yang bergambar titik-titik. Kita masukkan, kita sambungkan antara workstation dengan server. Kemudian yang pertama, konfigurasi IP address pada PC 0 seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oke, kemudian langsung saja kita konfigurasi IP pada PC TP. Nah, di sini kita konfigurasi secara statik seperti yang praktikum pertama. Kita masukkan IP 192.168.123.1. Nah, di sini nanti akan muncul subnet masknya secara otomatis. Oke, selanjutnya kita ke konfigurasi IP address pada server 0 dengan konfigurasi sama seperti server PT, sama seperti di PC tadi. Kita masuk desktop, kemudian kita pilih IP konfigurasi, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.123.1.2. Di sini kita menggunakan IP yang berbeda. Kemudian lanjut double klik pada server 0 sehingga muncul jendela properti server 0. Pindahkan tab config pada menu kiri bagian service, pilih HTTP, pastikan radio button HTTP sudah pada kondisi on. Nah, seperti ini sudah on. Kalau sudah on, lanjut kita ke yang selanjutnya, yaitu melakukan browsing HTTP dengan cara yaitu double klik pada PC 0 hingga muncul jendela properties PC 0. Kita double klik, pilih tab desktop, kemudian pada daftar menu pilih web browser. Tunggu hingga jendela muncul. Nah, setelah itu kita ketikkan IP address pada server 0 yaitu 192.168.123.2 di field URL. Bisa juga dengan menambahkan HTTP. Setelah kita masukkan, kita klik go, maka yang ditampilkan dari server yaitu tampilan web yang telah disetting di server. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa satu workstation dan server dapat saling terhubung jika dikonfigurasi dengan benar. Yang kedua, web browser di workstation baru bisa mengakses HTTP server saat setelah service HTTP pada server tersebut on. Itu untuk percobaan yang pertama. Oke, setelah dari percobaan kita masuk ke eksperimen. Bagaimana jika PC 0 melakukan ping menuju server? Apakah bisa? Apakah statusnya? Kita coba. Kita klik ke
PC0, kita double klik, kemudian kita pilih command prompt, kemudian di sini kita ketikkan ping, kemudian IP dari server, yaitu 192.168.123.2. Oke, kita masukkan. Oke, kita enter. Di sini hasil dari ping dari PC0 ke server yaitu reply dengan waktu sebesar 1 milisecond, dan data bisa terkirim dan diterima oleh server. Itu untuk percobaan ping. Untuk simulasinya dapat juga dilihat, kita ketikkan ping, kemudian IP dari server, kemudian kita enter. Selanjutnya, nah, dapat dilihat PC0 dapat mengirimkan data ke server. Gitu. Oke, kita kembali, kita ganti ke eksperimen yang kedua, yaitu coba buat jaringan sederhana seperti gambar 3 tetapi ditambahkan dengan map server, kemudian lakukan browsing HTTP dari kedua workstation terhadap server. Ini saya mau menambahkan workstation yang baru seperti pada gambar 3, kemudian saya masuk ke network, ke switch, saya mau menambahkan switch 2950 dengan 24 input atau terminal, kemudian saya sambungkan dengan koneksi kabel antara PC1 dengan PC yang lain. Kemudian switch ini saya sambungkan ke server. Nah, di sini kita akan lakukan browsing HTTP dari kedua workstation terhadap server. Yang pertama, kita harus pastikan terlebih dahulu IP dari server. Oke, IP server udah, IP workstation 1 sudah, kemudian kita lakukan konfigurasi pada IP workstation 2 atau workstation PC1. Kita masukkan 192.168.123.3 sebagai IP. Oke, kita lakukan browsing HTTP dengan cara klik pada BCTP 0 yang pertama, kita double klik, kita masuk ke desktop, oke, kita pastikan dulu, maaf. Nah, di sini kita bisa merubah tampilan dari web dengan cara mengubah script HTML yang ada sesuka kita. Misal saya ganti di sini biar tidak sama seperti percobaan sebelumnya, saya rubah menjadi selamat datang di web. Kemudian di sini kan saya rubah script ini bisa kita ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang mau kita tampilkan di web browser tersebut.
saja nanti. Oke, kita save. Oke, setelah kita save, pastikan dulu HTTP nya. Oke, sudah. Kemudian kita silang, kita masuk ke PC0. Nah, di sini kita lakukan web browser pada workstation yang pertama. Kita akan coba, kita masukkan URL-nya dengan memasukkan IP address-nya, yaitu 192.168.123.2. Oke, klik dulu. Nah, maka selamat datang di web. Itu tampilan kita. Oke, selanjutnya untuk PC yang pertama kita coba juga apakah bisa. Langsung saja kita klik, kemudian masukkan IP-nya. Oke, kita go. Nah, akan muncul jalan berikut. Kemudian untuk yang selanjutnya, bagaimana jika switch-nya saya ganti menjadi wireless dengan cara mengubah access point GT ini. Seperti pada gambar 9, kita ganti di PC0 nya, kita ganti. Nah, kita matikan terlebih dahulu, kita ganti ke WMP300N. Kemudian jangan lupa kita nyalakan. Nah, kita silang switch savernya juga, kita rubah. Oke. Oh, maaf, matikan terlebih dahulu, kemudian rubah, kita nyalakan. Oke, silang. Kemudian PC1 sama, kita matikan, kemudian kita rubah, kita nyalakan lagi. Oke, dan kita silang. Selanjutnya yaitu kita pastikan bahwa IP kita harus mengkonfigurasinya lagi di sini karena IP-nya sudah berubah. Kita konfigurasi IP, misal saya mau masukkan server ini 192.168.123.1 itu untuk server. Kemudian untuk PC0 kita konfigurasi juga IP-nya, kita rubah 192.168.123.2. kita harus memasukkan IP yang berbeda agar tidak terjadi kesalahan pengiriman data. Oke, 192.168.123.3. Oke, masnya akan mengikuti. Oke, kita coba untuk melakukan browsing HTTP dari workstation tersebut. Kita masuk desktop web browser, kemudian kita masukkan IP dari server. Kita masukkan 192.168.123.1. Kita klik dulu, maka akan bisa masuk ke server. Oke, lanjut ke PC1, kita coba juga sama, kita klik desktop, kemudian ke web browser, kita masukkan IP dari servernya, kita go, maka akan muncul selamat seperti yang kita masukkan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Di sini kita membutuhkan 5 buah workstation, 1 switch, dan 1 server sehingga terlihat pada gambar yang ada di modul. Langsung saja kita membuat
koneksinya, yaitu yang pertama kita membutuhkan switch di sini yaitu 2950 dengan 24 terminal atau konektor. Kemudian kita masuk ke end device, kita akan membuat workstation-nya dengan cara memasukkan PC sebanyak 5 buah. Kita masukkan 1 2 3 4 5. Oke, setelah itu kita masukkan server, kita memberikan satu saja, kemudian kita sambungkan dengan connection. Untuk connection kita pilih yang straight talk, kemudian kita sambungkan cara yang satu dengan yang lain, kita sambungkan ke switch seperti yang ada pada gambar di modul. Oke, di langkah-langkahnya. Oke, setelah tersambung semua, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada server, yaitu dengan cara double klik server. Kita double klik, kemudian pilih tab config pada menu interface, pilih fast ethernet pada bagian IP configuration, isikan dengan IP address server. Misal di sini saya memasukkan 192.168.123.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita sesuaikan sama yang seperti yang ada di modul. Oke, kalau sudah masih di jendela yang sama atau di progress server 0, pada menu service pilih DHCP. Kita lanjut ke service. Oke, ke service kita pilih DHCP. Di sini DHCP, pastikan DHCP service on. Oke, kita ganti ke on. Oke, kemudian isi block address yang diberikan IP oleh DHCP server. Nah, di sini kita mulai dari, misal saya mau mulai dari 20, kemudian usernya tadi 5, saya masukkan 5, kita save. Di sini kita harus men-save biar tidak hilang. Kemudian pada saat address diisikan dengan IP yang kita tentukan dengan maksimal 5, hal ini setiap host pada IP DHCP server akan mendapatkan IP address mulai dari IP yang kita tentukan sampai 5 ke atasnya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita silang. Nah, kita selanjutnya akan melakukan request DHCP. Gimana caranya? Yang pertama, double klik PC 0 hingga muncul jendela properties pada PC 0. Kita pilih desktop, kemudian pada menu yang ada pilih menu IP configuration, kita klik dari static, kita rubah menjadi DHCP, maka akan request. Kemudian apabila berhasil, nah setelah berhasil maka IP yang tersebut akan didapat seperti yang kita tentukan, lengkap dengan subnetnya. Oke, itu untuk yang PC 0. Selanjutnya kita harus mengkonfigurasi juga PC-PC yang lain dengan cara yang sama. Pada PC 0 kita silang terlebih dahulu PC 0. Oke, kita masuk PC 1, sama, kita klik, double klik desktop ipconfig. Nah, kita rubah ke DHCP. Nah, kita tunggu requestnya. Nah, request sukses, maka IP nya akan berbeda dari PC 0 itu karena maksudnya ya, kita sudah menentukan di DHCP ini kita akan mencari IP yang tidak digunakan, maksudnya mulai dari yang kita tentukan hingga
ke atas seperti itu. Nah, selanjutnya ke PC2 sama, PC3 juga sama, kita rubah PCB, oke. Kemudian PC4 juga sama. Nah, ini kesimpulannya dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan: 1. Pemberian IP address otomatis memanfaatkan protokol DHCP host melakukan layanan pemberian IP address disebut server DHCP. Yang kedua, workstation baru menjadi konfigurasi host dari DHCP server hanya jika layanan DHCP server memang ada dan statusnya on. Seperti itu untuk simulasi percobaan DHCP. Oke, selanjutnya kita lanjut ke eksperimen. Bagaimana jika PC2 menggunakan static IP address dan tetap di segmen jaringan subnet yang sama dengan server DHCP? Apa yang terjadi? Langsung saja di sini DHCP saya rubah menjadi static. Nanti di sini kita dapat mengisikan IP saat kita rubah dari DHCP menjadi static. Di sini kita dapat mengkonfigurasi IP address yang ada pada PC2 ini sesuai dengan keinginan kita. Misal IP kita itu saya mau membuatnya 192.168 123 2 itu juga bisa, atau asalkan di sini kita tidak boleh memasukkan IP. Saat static itu kita tidak boleh memasukkan IP yang sama seperti yang sudah digunakan oleh server-server yang sudah workstation yang sudah ditentukan oleh server. Misal di PC 0 itu kan 192, 168, 123, 20. Kemudian untuk PC 1 itu 192. Nah, di sini saya coba memasukkan dari 192, 168, 123, 24 itu tidak bisa karena itu sudah digunakan oleh PC nomor 4. Misal saya akan memasukkan lagi 192, 168, 123, 2, maka saat saya enter itu akan bisa dilakukan. Kemudian apa yang akan terjadi? Di sini kita tetap server dan PC2 tetap akan bisa melakukan ping atau pengiriman pesan juga. Misal di sini saya cek dulu DHCP-nya sudah oke. Kemudian saya akan melakukan ping dari PC2 atau server ke PC2. Kita coba command prompt, kemudian kita masukkan IP-nya dari PC2. Maaf, saya lupa. Di sini kita harus mengetikkan ping terlebih dahulu. Kita klik ping, kemudian kita masukkan IP dari PC2. Misal 192 tadi, untuk PC2 itu 168, 123, 2. Oke, kita enter. Nah, saat di ping maka data dapat di-reply oleh PC2 dari server, bisa di-reply. Selanjutnya kita akan coba ke real time-nya apakah bisa, atau simulation-nya apakah bisa. Kita coba melakukan ping lagi dari server ke PC2. Kita klik ping, kemudian IP dari PC2.
maaf, kita ulangi, saya lupa memasukkan spasi. Coba lagi. Ping, kemudian spasi IP dari PC2 yaitu 192.168.123.2. Kita enter. Nah, itu muncul data yang akan kita kirimkan. Nah, dari server akan mengirim ke switch akan mencari IP yang cocok. Nah, PC2 seperti itu untuk eksperimen yang pertama, yaitu jika PC2 saya rubah ke statik, apakah bisa? Ternyata bisa dan berjalan. Oke, selanjutnya kita lihat dulu untuk tiap PC. Nah, tetap DHCP dari tiap-tiap PC tetap. Oke, kita lanjut ke eksperimen yang kedua. Di eksperimen yang kedua ini kita akan mencoba buat jaringan sederhana seperti pada gambar 3, tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan atau servis DHCP, kemudian set di tiap workstation untuk memberlakukan DHCP. Oke, kita susun terlebih dahulu workstationnya. Kita perlu 2 saja yang sederhana seperti gambar 3. Kemudian kita masukkan switch sama, yaitu 2950 dengan 24 connection. Selanjutnya kita sambungkan dari PC0 ke switch. Kemudian PC1 juga kita sambungkan ke switch. Setelah itu jangan lupa kita tambahkan server. Kita masuk ke end device, kita pilih server. Nah, kita masuk server, kemudian kita connection-nya juga kita sambungkan ke switch juga. Seperti itu, seperti ini gambarnya. Kemudian kita akan melakukan DHCP. Yang pertama, kita harus mengkonfigurasi dulu IP dari servernya, yaitu 192.168.123.1 seperti yang ada di Google saja, kita gunakan seperti itu. Oke, kita enter. Kemudian untuk PC1 kita coba lakukan DHCP. Oke, kita masuk ke kita lupa nyalakan terlebih dahulu servisnya, kemudian kita rubah, kita mau start IP-nya dari berapa, misal saya mau dari 2, kemudian jumlahnya 2, kita save. Oke, kita silang, kemudian masuk ke PC0. Di PC0 kita masuk ke desktop, IP configuration DHCP, kemudian akan requesting. Nah, di sini sudah request dan muncul IP-nya, IP yang ditentukan. Nah, untuk yang PC selanjutnya juga sama, kita rubah dari statik ke DHCP, maka hasilnya akan berubah. Seperti itu untuk percobaan eksperimen yang kedua. Selanjutnya untuk apabila kita coba buat hal yang sama tapi untuk tipe jaringan seperti gambar yang 9, kita rubah switch 0 ini menjadi wireless dengan mengubah switch menjadi access point. Kita kasih jarak terlebih dahulu, kita rubah menjadi statik terlebih dahulu. Dari PC0 sama PC1 nya kita rubah statik terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke network, kemudian kita pilih wireless, kita APTP atau access point PT. Nah, di sini kita jangan lupa merubah dari sambungannya. Di sini kan kita menggunakan wireless, kita harus merubah ke WMP300N. Jangan lupa ya untuk mematikan terlebih dahulu.
kita zoom out. Nah, kita matikan, kemudian kita rubah di sini menjadi WMP 300N. Nah, kemudian kita nyalakan. Oke, kita nyalakan, kemudian konfigurasi, kita konfigurasi wirelessnya, IP-nya kita rubah menjadi static di sini. Nah, di sini kita misal masukkan ke IP yang telah ditentukan sebelumnya, misal 192.168.123.1. Nah, di sini itu IP yang sesuai dengan modul. Oke, itu yang pertama. Kita masuk juga. Nah, kita matikan, kita rubah, kemudian kita ganti sambungannya ke WMP 300N juga. Oke, kita nyalakan. Nah, kita silang terlebih dahulu, kita konfigurasi terlebih dahulu sambungannya. Ini juga sama untuk PC1, kita rubah ganti ke WMP 300N. Oke, kita nyalakan, kita silang. Oke, selanjutnya saya mau konfigurasi di servernya. Kita klik, kemudian service DHCP. Nah, kita rubah servisnya ke on, kemudian saya maunya di sini 2, kemudian untuk maksimumnya 2 juga. Nah, dimulai dari IP 192.168.123.2 sampai 2 ke atas, maksudnya dari 2 hingga 3. Nah, untuk konfigurasinya dari desktop kita rubah menjadi DHCP. Nah, maka akan muncul IP yang sudah ditentukan untuk PC0. Untuk PC1 sama, kita rubah dari static jadi DHCP. Nah, di sini untuk IP1 maka diberikan IP 192.168.123.2, untuk IP0 192.168.123.3, seperti itu. Itu untuk percobaan atau eksperimen dari kedua. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.